Wah, sebentar lagi kiamat. Kita perlu takut nggak sih? Lihat tayangan ini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kondisi kekeringan, konflik Palestina, hingga isu badai matahari seakan menjadi sebuah tanda-tanda kekacauan akhir zaman yang menakutkan bagi umat muslim. Kali ini cerita Untungs mengundang Ustadz Asep Sobari untuk menjelaskan bagaimana sikap kita sebagai umat muslim menghadapi opini-opini maupun tanda-tanda akhir zaman. Mari saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih untuk tetap berada di channel Cerita Untung untuk berbagai informasi yang kita tampilkan di sini. Terima kasih untuk kritik, saran atau juga masukan yang sampai kepada meja redaksi kami. Alhamdulillah di konten belakangan kita memang relate antara kejadian di Tanah Syam di Palestina dengan fenomena tanda-tanda kiamat atau juga mungkin akhir zaman. Tapi apakah ketika kita merasa ini beberapa ciri-ciri tersebut terjadi dan kita mesti takut? Kalau gitu ada juga orang yang bilang kita nggak perlu bela Palestina deh, takutnya ntar kiamat gitu. Ibaratnya ada yang sampai begitu. Cara meresponnya, kita akan bertemu dengan guru kita, Ustadz Asep Sobari, bersama kita di sini untuk menjelaskan bagaimana respon terbaik menyikapi fenomena mengenai tanda-tanda kiamat atau akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih untuk hadir lagi Ustadz sini, Ustadz. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nggak kapok untuk sharing sama kita nih. Insya Allah. Insya Allah. Ustadz, kalau menurut pandangan antum nih ya, dengan fenomena yang terjadi belakangan, dengan apa yang terjadi di Palestina, atau juga mungkin beberapa nubuah-nubuah yang sebagai tanda gitu tentang akhir zaman, apakah memang sudah mendekati akhir zaman ini menurut pandangan antum? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bukan lagi mendekati akhir zaman, kita memang berada di akhir zaman. Kita memang sedang di akhir zaman ini? Jelas. Oh, kita berarti umat akhir zaman nih? Memang. Oh gitu? Lah, terus mau dibilang apa? Oh, iya. Artinya selain istilah bahwa kita umat akhir zaman, terus apa? Karena sebenarnya kalau kita bicara istilah akhir zaman, bahwa wafatnya Rasulullah SAW saja sudah jelas itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Oh, yang dianggap sebagai tanda pertama akhir zaman meninggalnya beliau? Ya, itu termasuk kan. Artinya kehadiran beliau sebagai Rasul dan kemudian wafatnya itu jelas itu bagian dari tanda akhir zaman. Kan begini, para ulama kan membagi tanda-tanda akhir zaman itu atau tanda-tanda kiamat lah mungkin yang paling ininya mudahnya gitu. Itu ada antara alamat atau asyrat sughra dan kubra. Jadi tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar kan gitu. Nah, kalau tanda-tanda kecil mah kehadiran Rasulullah SAW sebagai Rasul, kemudian beliau wafat itu sudah termasuk tanda-tanda kiamat. Dan itu artinya kita sudah masuk akhir zaman. Itu maksudnya fase terakhir? Lah sudah, terus kan tidak ada nabi setelah beliau. Dari situ aja sudah jelas sebenarnya. Kita tuh bukan mendekati akhir zaman, kita tuh sudah berada di akhir zaman. Ah, berarti kalau sekarang ini cara menyikapinya, apakah kita perlu panik atau takut gitu ya? Nah, itu dua hal yang berbeda gitu loh. Bahwa kita berada di akhir zaman, kemudian akhir zaman dengan segala hiruk pikuknya. Nah, kita menyikapinya gimana sebagai mukmin gitu. Nah, ini yang menurut saya harus kita sikapi dengan bijak dan tepat dan bijak gitu. Sebagai mukmin ya, insya Allah sebagai mukmin ya. Pertama begini. Ini kan terkait dengan kiamat, saya yakin gitu ya. Kalau masalah panik, takutnya kan. Iya, karena yang kemudian menjadi pandangannya adalah ketakutan mengenai fenomena alam gitu, lebih ke alam gitu. Bukan secara pribadi, tapi maksudnya alam akan gimana, akan ada dukhon, ada Ya'juj Ma'juj. Serem semua gitu. Terus alasan panik kita apa? Kita dapat giliran kan gitu ibaratnya. Nah, maksudnya gitu. Yang dipandang ketika mendekati akhir zaman atau kiamat adalah fenomena alam yang di luar dari kayak bencana, adanya wabah panas, kemudian kekeringan, ada kemudian bertuburukan antar planet, gitu-gitu saat yang takutnya beda respon gitu. Di sini yang pentingnya materi akhbar, hadis-hadis Rasulullah SAW, pandangan para sahabat dan para ulama kita tentang akhir zaman.
Artinya hadis-hadis akhir zaman itu, pernyataan-pernyataan Rasulullah SAW dari awal itulah bahan atau materi kita supaya kita kemudian bisa menentukan sikap yang tepat terkait dengan akhir zaman. Jangan sampai paniknya nggak jelas, jangan sampai ketakutan nggak jelas gitu. Karena ini terkait dengan masalah ghaib, sesuatu yang akan terjadi gitu. Kita tuh nggak bisa istilahnya membangun sikap hari ini untuk sesuatu yang akan datang gitu loh. Ya nggak bisa dong, nggak boleh kecuali dengan modal gitu yang kokoh, yang kuat. Nah, disinilah pentingnya hadis-hadis Rasulullah SAW tentang akhir zaman itu, dan tentu saja tentang ayat-ayat Al-Quran terkait akhir zaman. Tapi kan lebih detail hadis-hadis lah. Artinya nggak bisa berdiri sendiri ayat Al-Quran, harus kita gabungkan. Inilah pentingnya bagi kita hari ini. Umat harus paham hadis-hadis Rasulullah SAW yang oleh para ulama dimasukkan ke dalam bab al-malahim wal fitan, bab perang-perang besar dan fitnah-fitnah besar, kekacauan-kekacauan besar menjelang kiamat atau menuju kiamat gitu loh. Nah, ini tanpa ini kita akan diombang-ambing oleh waham, oleh syak, oleh apalagi bahkan imajinasi-imajinasi yang tidak jelas. Dan itu adalah kesalahan fatal bagi kita sebagai mukmin atau muslim yang hidup di akhir zaman gitu, menggantungkan masa depan kita kepada imajinasi-imajinasi waham-waham, sementara Rasulullah SAW selalu memberikan rambu. Kenapa rambu itu tidak kita pakai? Ini yang harus kita lakukan. Artinya disinilah pentingnya kajian tentang akhir zaman, tapi yang berbasis pemahaman yang kuat terhadap rambu-rambu yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu. Tanpa itu kita akan gagal dan kita akan terombang-ambing oleh perasaan-perasaan atau apa yang tidak jelas. Dan kemudian kita akan keliru menyikapi akhir zaman sebagai muslim. Ini menarik, Ustaz. Tadi antum bilang mengenai bagian dari tadi al-malahim wal fitan tadi ya. Ada mungkin rambu yang sudah disiapkan oleh para pendahulu kita bagaimana respon-respon terbaik dalam menyikapi fenomena ini gitu ya. Nah, supaya kita nggak keliru saat ibaratnya waktu itu kalau nggak salah saya dengar juga dari antum, walaupun besok itu kiamat, hari ini nanam kurma, benih kurma gitu, walaupun benih kurma butuh berapa hari untuk tumbuh, walaupun misalnya besok kiamat tanam juga hari ini, bahkan itu tanda optimisme. Itu hadis. Itu hadis ya? Itu hadis ya? Dari Rasulullah SAW. Jadi ibaratnya itu kan sebenarnya sebuah sign dari optimisme itu sampai to the max kapasitas hidup kita gitu. Nah, itu kan sebuah respon dan sikap-sikap terbaik bagaimana kita menyikapi hal ini. Nah, kira-kira apa aja yang diungkapkan di situ? Nah, hadis ini, kita bermula dari hadis ini ya. Hadis ini kan merupakan salah satu rambu yang diberikan Rasulullah SAW gitu. Bagaimana seorang mukmin menyikapi hiruk pikuk huru hara bahkan huru hara akhir zaman gitu. Ini kan sudah hadis ini sampai di titik puncak. Seandainya seorang mukmin itu tahu, seandainya kan nggak ada yang tahu kiamat kapan meledak. Seandainya tahu bahwa besok kiamat itu akan meledak. Sedangkan hari ini di tangannya masih ada satu benih kurma, pohon kurma, gitu. Dia akan tanam. Dia akan tanam. Itu mukmin. Sikap seorang mukmin. Berarti mirip dengan orang Palestina yang kemarin dia dijajah, tanahnya dirampok, tapi dia masih nanam. Maksudnya ketika dia nanam pun, itu tanah bukan punya dia lagi. Yang kemudian dia itu bapak-bapak tua itu tanah itu bukan punya dia lagi, akan dia punya orang, dia masih tetap nanam gitu. Subhanallah. Masya Allah. Ini artinya gini, dari hadis ini aja kita memahami satu hal penting sekali. Bedakan antara urusan-urusan gitu, yang sifatnya qadari akan terjadi sesuai takdir Allah, dalam arti Allah mentakdirkan ini akan begini. Ya kan memang menjelang hari kiamat kan akan ada huru hara yang luar biasa gitu kan. Itu memang Qadarullah Allah akan mentakdirkan itu secara langsung, dalam arti tidak ada sangkut pautnya dengan kita gitu. Kita mau gimana pun Dajjal akan muncul. Kita mau apapun juga Nabi Isa akan turun.
Kita mau apapun keniscayaan juga. Ya keniscayaan gitu maksudnya. Takdir dalam arti keniscayaan dari Allah. Kita mau ngapain atau apapun yang kita lakukan, ya Ya'juj Ma'juj akan keluar. Sudahlah itu mah gitu. Ngapain juga ibarat kata kita tidak bisa intervensi apapun di situ. Kita tidak. Nah, bedakan antara hal-hal seperti ini dengan yang sifatnya taklifi. Sekarang dengan semua situasi dan kondisi itu, kita sebagai mukmin dituntut apa oleh Allah? Apa yang harus kita lakukan? Bahwa kiamat meledak besok, itu Allah yang menentukan. Kalaupun tadi kan seandainya tahu kiamat akan meledak besok, itu bukan Allah yang menentukan. Emangnya kita mau bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa nunda gitu. Nggak bisa. Tapi sekarang sebagai mukmin, ketika di tangan kita hari ini masih ada satu benih tanaman, ya konteksnya teksnya waktu itu kurma kan ya. Oke, tapi kan nggak mesti harus kurma. Intinya kan sebenarnya kita punya peluang berbuat apa? Kita akan tanam, dalam arti kita tetap berbuat, gitu loh. Seorang muslim itu. Karena itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang sifatnya kita taklifi, kita mukallaf. Kita memang ditugaskan oleh Allah untuk berbuat, beramal saleh. Itu yang harus dilakukan seorang mukmin. Effort to the max, gitu ya. Yes. Dan selalu optimis, gitu loh. Dan selalu melihat ada sekecil apapun peluang untuk berbuat baik. Itu tidak disia-siakan. Nah, iya, nanam hari ini, emang besok kalau kiamat mau jadi apa? Iya. Berarti bukan hasilnya yang kita harapkan, tapi bagaimana Allah mendapat kita. Ya karena kalau hasil nggak mungkin lah, orang namanya besok kiamat nggak mungkin ada hasil gitu loh. Tapi yang penting hari ini Anda berbuat apa? Berbuat sesuatu. Anda punya karya apa hari ini? Amal soleh apa yang Anda perbuat? Kalaupun tahu besok kiamat meledak. Ini seorang mukmin. Sehingga kan tadi di awal masalah panik, masalah takut. Tahu aja enggak bahwa besok kiamat meledak, terus kenapa hari ini harus panik, harus takut? Kita belum tahu kiamatnya betul masih 1000 tahun lagi. Udah pasti nggak tahu kita, pasti nggak tahu. Tapi paniknya dari sekarang itu bisa takut. Lah itu apa alasan panik itu? Seharusnya justru ketika kita semakin merasa bahwa tanda-tanda kiamat itu semakin bermunculan, setelah kita mempelajari ya tadi tanda-tanda kiamat yang memang disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu harus berdasarkan itu karena itu gaib. Gaib nggak bisa kita merekayasa. Kira-kira ini enggak. Kita nggak bisa itu. Kita harus berdasarkan keterangan-keterangan yang pasti khabar gitu ya. Baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Tapi kalau masalah tanda-tanda kiamat kebanyakan kan dalam Sunnah kan, dalam hadis Nabi SAW. Nah dari situ setelah kita kumpulkan tahu, perlu itu kita tahu, perlu supaya kemudian memberikan semacam early warning lah ke kita, gitu. Jangan leha-leha, jangan santai-santai ini, gitu. Dan itu yang akan terjadi gini loh, cukup tahu ya gitu ya? Cukup tahu. Tapi kemudian, setelah itu kita panik. Ini bukan sikap seorang Muslim. Makanya kajian akhir zaman itu, kalau bagi saya parameternya, kajian akhir zaman yang benar itu kalau efeknya tidak membuat seorang Muslim takut. Kalau membuat seorang setelah mengkaji akhir zaman, mempelajari materi-materi akhir zaman, kemudian yang muncul adalah ketakutan, ketidakpastian, apalagi frustasi, berarti salah dalam mengkaji akhir zaman. Justru mestinya membuat Muslim ini percaya diri. Percaya diri, kemudian semakin semangat untuk semakin produktif, gitu, semangat untuk berbuat, berkarya, gitu. Sebelum waktu habis gitu ya. Iya, memanfaatkan setiap waktu yang dimiliki. Sesempit tadi aja, hari ini masih ada benih belum ditanam, besok mau kiamat dia akan tanam kok. Itu artinya sesempit apapun peluang dia tetap produktif. Kalaupun tahu tinggal 1 hari lagi, lah ini kan kita nggak tahu mau berapa lagi. Kita kemudian sudah putus asa hari ini, frustasi, terus kemudian kita menjadi pasif gitu, gitu. Ya. Jabri gitu. Wah itu kesalahan besar. Artinya kalau menurut saya ini sebagai ini ya, mungkin parameter untuk mengukur gitu ya. Impact-nya ya? Iya, di situ. Kalau kita mengkaji akhir zaman yang benar, itu mendorong kita untuk semakin produktif. Optimis sebagai Muslim. Tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Dalam arti rasa takut yang jelas, nggak jelas. Kan gitu loh, itu maksudnya. Kita ada atau nggak ada pun kejadian juga. Iya. Tapi kita juga udah nggak ada juga gitu ya. Oke. Nah, satu hal lagi yang menurut saya ini penting sekali kalau kita mempelajari tentang hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat, apalagi tanda-tanda yang semakin dekat kan berarti tanda-tanda besar kan.
tanda besar itu kan ada beberapa. Ya. Taruhlah ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 8, ada ala kulli hal. Intinya Rasulullah menyebut beberapa tanda itu. Dan kemudian, nah yang penting urutannya. Rasulullah SAW tidak memberikan urutan. Mana yang duluan datang? Para ulama berijtihad di situ. Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hajar, dan lain sebagainya. Ala kulli begini. Pertanyaannya, apakah ketika kiamat meledak, orang Muslim atau mukmin masih ada? Ini dia penting. Kalau kita pelajari tanda-tanda besar, tanda-tanda besar kiamat itu, ketika artinya the end-nya betul, ujungnya itu, ujung dari dunia ketika meledak atau menjelang meledak itu, orang beriman sudah nggak ada kok, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuma ketika tahu pun kitanya udah nggak di situ gitu. Lah itu dan dia. yang akan terjadi dan kita nggak nyaksiin kok gitu. Insya Allah, maksudnya ketika kita beriman, insya Allah ya, kita benar beriman, kita tidak akan mengalami ledakan itu. Apa yang ditakuti kalau begitu? Artinya takut yang nggak jelas itu loh maksud saya. Nggak akan. Karena kitanya pun nggak di situ. Kan begini, ini menurut ijtihad para ulama gitu. Ada perbedaan pendapat, mana yang lebih dulu muncul, Dajjal atau Dukhan, ya. Asap itu. Kita ambillah Imam Al-Qurtubi menyebutnya Dajjal lebih dulu. Jadi Dajjal, ini tanda besar ya. Hanya sudah sangat-sangat dekat dengan ledakan kiamat. Sangat dekat itu juga ya, bukan berarti 5 hari, 10 hari, seminggu, 2 minggu gitu. Bertahun-tahun. Dekat itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun, entah bertahun-tahunnya nggak karena di situ ada kata 40 itu 40 apa? 40 tahun, 40. Iya, penciptaan bumi 7 hari aja ternyata bukan cuma 7 hari banget gitu. Hitungan hari ya, siapa gitu ya. Iya, karena memang yaum itu nggak mesti dalam arti 1 kali 24 jam. Ya. Hari kan kita terjemahkan yaum itu hari gitu. Ya. Itu kan kita yang ngukur 1 kali 24 jam, tapi bagi Allah hitungan manusia. Alakul, maksudnya gini, Dajjal. Setelah Dajjal kan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Kan gitu loh. Nah, setelah Ya'juj dan Ma'juj, itu kemudian ada angin yang bertiup itu. Nah, angin yang bertiup itu disebutkan dalam hadisnya. Itu akan mencapai setiap orang yang di dalam hatinya ada iman. Dimanapun dia berada, sampai kalau di pelosok-pelosok, kalau dalam gua, itu akan sampai ke dia. Dan kemudian kalau kena angin itu, dia meninggal. Pokoknya siapapun yang dalam hatinya ada iman, sekecil apapun akan meninggal. Muslim tapi nggak sholat, tapi dia ada imam. Sholat bolong lah. Gitu. Intinya itulah. Intinya kan kita tahu lah, ada istilah Muslim tapi maksiat dan sebagainya. Intinya begitu loh. Artinya imannya masih benar lah secara umum, secara global lah gitu ya. Itu akan meninggal. Nah, sehingga setelah itu tidak lagi orang yang betul-betul beriman. Udah benar nggak ada orang. Tinggal orang bejat. Dalam bahasa hadis, dalam hadis Rasulullah itu syirarun nas. Manusia-manusia bejat setelah itu. Kalau orang-orang munafik masih hidup atau termasuk yang beriman? Kalau munafik, masalahnya kalau munafik akidah itu jelas bukan beriman kan? Nggak ada iman. Oh gitu. Iya. Misalnya dia dalam KTP-nya Islam. Ya. Tapi dia seorang yang munafik gitu. Ya, artinya kalau dia munafik akidah itu jelas bukan imannya nggak benar pasti. Kan gitu ya. Bukan sekedar terpleset dalam beberapa kriteria yang kemudian dia jadi munafik secara amali gitu ya. Itu masalah istilah lah gitu kan. Tapi yang penting intinya iman benernya nih. Iman yang benar masih ada nggak? Kalau masih ada dia akan meninggal. Nah, setelah itu tinggal syirarun nas gitu ya. Dalam hadisnya begitu, kemudian keterangan Ibnu Mas'ud menguatkan itu, kemudian para ulama seperti Ibnu Hajar juga mengatakan begitu, bahwa kemudian setelah itu masih ada tanda-tanda kiamat yang lain gitu loh. Masih ada tanda. Mulailah matahari terbit dari barat. Udah nggak ada orang Islam? Nggak ada dong, karena ketika matahari terbit dari barat, itu sudah taubat itu udah nggak diterima. Kan itu. Ya, taubat sudah tidak diterima kan? Udah nggak ada di situ. Iya dong, orang bertaubat juga udah percuma saat itu. Nah, setelah itu masih ada beberapa tanda kiamat. Ada yang memasukkan dukhon di situ gitu. Kemudian ada hewan dabah itu yang muncul dari dalam bumi, yang bisa bicara dengan manusia, kemudian semacam-macam lah. Ada beberapa tanda setelah itu. Nah, baru kemudian meledaklah kiamat. Sehingga ketika kiamat itu meledak, memang nggak ada orang beriman.
Oh. Jadi Terus nggak perlu ditakutkan ya? Nah, artinya makanya gini, ketakutan yang nggak jelas itu alasannya apa? Ya. Kita tuh sekarang ketika mempelajari kajian tentang akhir zaman itu yang kita perlukan, sudah kalau begitu pelajarilah bagaimana menjadi atau belajarlah untuk menjadi seorang mukmin yang baik. Dan mukmin yang baik itu diantara tentang akhir zaman adalah mukmin yang produktif. Artinya antara iman dan amal solehnya itu betul-betul nyambung gitu loh. Digas ya. Nah justru itu seharusnya muslim akhir zaman, misi muslim akhir zaman itu adalah muslim yang dinamis, yang kreatif, yang inovatif, artinya untuk mengembangkan segala bentuk apapun gitu menjadi amal saleh, gitu lah. Itulah mukmin akhir zaman yang sesungguhnya, gitu lah. Artinya ketakutan itu ketakutan yang beralasan, ketakutan saya menyia-nyiakan waktu yang saya miliki, mager, santai, gitu. Itu yang harus ditakuti oleh seorang mukmin di akhir zaman. Makanya kan Rasulullah SAW memberi warning yang begini, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail muzlim. Badiru bil a'mali fitanan. Artinya segeralah, jangan tunda. Segeralah, kalau saya mengartikannya bil a'mal di sini, segeralah bukukan, capai, kerjakan karya-karya besar. Karya-karya besar. Sebelum engkau disibukkan oleh segala huru-hara, fitanan yang akan datang, gitu, melanda kaki ta'il lail muslim, seperti potongan-potongan malam yang dari satu potongan ke potongan lain semakin pekat, semakin gelap, semakin sulit, gitu loh maksudnya. Gitu loh. Sampai Rasulullah menggambarkan huru-hara itu, gitu, kondisi yang tidak menentu yang luar biasa menakutkan itu. Seseorang sampai tidak bisa menentukan mana baik dan buruk gitu. Mudah terombak, manusia rapuh untuk menentukan hak dan batil.